kemacetan dan polusi menjadi persoalan yang sepertinya banyak terlihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, tak terkecuali di kota Semarang. Dan sebenarnya solusi untuk masalah ini sudah ada, yakni melalui transportasi umum. Dan saat ini saya sedang berada dengan komunitas peduli transportasi Semarang yang sedang melakukan kegiatan untuk mendorong masyarakat ini untuk lebih peduli dan mau menggunakan transportasi umum. Dan saat ini kami akan menanyakan seperti apa kegiatannya dan rencananya akan pergi kemana bersama dua tokoh dari komunitas ini, yakni ada Mbak Santi Ruhyasuti, kemudian ada juga Mbak Teresia Tarigan yang kebetulan keduanya ini adalah calon legislatif dari Partai Nasdem, yang satu untuk DPR RI dan yang satunya lagi untuk DPRD Kota Semarang. Mbak, boleh tanya-tanya sedikit sembari kita menunggu bis yang datang. Ini rencananya teman-teman ini akan pergi kemana, Mbak? Ke Taman Lele. Dan kenapa sih mengajak teman-teman untuk pergi menggunakan bis transportasi umum ini? Saya founder KPTS, tahun 2015 tuh saya melihat bahwa masyarakat kita walaupun sudah tahu macet kota atau mahal dengan angkutan dengan kendaraan pribadi, belum suka jalan kaki. Nah, begitu sudah ada angkutan umum Trans Semarang dari 2009, masih belum diminati. Jadi, program KPTS adalah membuat masyarakat mencoba. Jadi, biasa naik kendaraan pribadi, tetapi tahu menggunakan angkutan umum. Itulah tujuannya. Jadi, angkutan umum ini bisa sukses kalau ada partisipasi dari masyarakat. Dan hari ini kebetulan mendorong teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini ya, Mbak. Harapannya Mbak nanti untuk kegiatan? Saya pikir sih anak muda sekarang ya sebenarnya sih mereka suka ya kendaraan umum. Jadi kalau saya lihat trennya setiap kali misalnya kan kalau di Jakarta itu misalnya contohnya kalau setiap kali ada moda transportasi baru itu kan tiketnya selalu cepat sold out ya. Nah, waktu MRT muncul aja pertama kali itu yang namanya orang ingin mencoba, penasaran kapan itu kan karena beberapa rombongan sudah diminta untuk mentesting kan bagaimana pengalaman naik MRT. Tapi anak-anak muda tuh udah berkali-kali tanya misalnya. Kebetulan teman saya ada yang di MRT berkali-kali tanya dan saya sampaikan bahwa ini masih banyak nih yang pengen nyoba gitu. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami bersama dua tokoh yang hari ini mengajak komunitas di Semarang ini untuk berwisata ke salah satu destinasi wisata di Kota Semarang, dan kami akan menunggu bis yang akan kami naiki. Tetap bersama kami. Ya, ini dia pemirsa bis yang kami tunggu-tunggu untuk menuju ke tempat wisata Taman Lele. Dan saat ini saya berada di BRT atau di halte BRT Banyumanik dan akan mengikuti bis yang sudah datang kali ini. Mari ikuti saya. Bu, jadi seperti ini ya sensasi menaiki bus angkutan umum menuju tempat wisata gitu. Berpadat-padat ria, kemudian kadang-kadang rem mendadak, juga rada ngebut tapi bagus karena kan cepat sampai. Dan kelebihannya kan dingin, jadi kita nggak terasa sumuk lah. Dan kalau Mbak Santi sendiri gimana Mbak pendapatnya Mbak untuk transportasi di Kota Semarang ini? Sejauh ini sih saya rasa mirip ya sama di kota besar lainnya. Jadi di sini menurut saya lebih apa ya? Saya tadi salut aja seperti yang Kak Tere bilang karena petugasnya lebih existing gitu loh. Kalau yang di kota-kota besar lain belum tentu ada. Jadi mereka juga tadi membantu, terus memfasilitasi bahwa harus duduk paling belakang dulu supaya penuh. Gitu. Jadi kalau penumpang untuk pertama kali juga nggak bingung ya Mbak untuk ketika karena ada petugas yang mengarahkan seperti itu. Dan apalagi Mbak yang didorong oleh pemerintah atau teman-teman komunitas agar transportasi di Semarang ini semakin lebih nyaman dan tentunya lebih ramah untuk para penumpang? Ya mungkin dalam waktu dekat memang sudah harus ada penambahan feeder ya. Jadi kadang-kadang yang kesulitan itu dari rumah ke halte terdekat. Nah kalau dari standarnya itu 400 meter, tetapi kenyataannya banyak permukiman yang belum dijangkau. Jadi harapan saya berharap pemerintah menambah lagi coverage-nya atau cakupan layanan ini lebih kepada permukiman dan sekolah-sekolah. Seperti yang kita lihat sekarang ini juga di jalanan masih macet gitu, artinya kan masih banyak yang menggunakan mobil pribadi gitu ya. Itu makanya komunitas seperti KPTS ini menurut saya sangat penting ya, karena membuat orang jadi tergerak. Minimal ketika mereka mengalami pengalaman yang menyenangkan dengan kendaraan umum, mereka mau gitu memakai. Tapi saya melihat sih kecenderungannya anak-anak muda sekarang udah lebih
fleksibel ya, udah lebih aware dan lebih fleksibel dan mau memakai. Gitu. Oke, berarti itu nanti yang mungkin untuk mendorong lifestyle ini mungkin akan diperjuangkan sendiri oleh Mbak Santi atau seperti apa Mbak nantinya? Saya karena caleg DPR RI, mungkin saya lebih kepada nanti memonitoring Kementerian Perhubungan. Nah mungkin teman-teman yang di kota, karena saya di Dapil 1 Jateng ini kan meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Jadi di tingkat nasional kita coba nanti monitoringnya lewat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan. Kalau untuk yang kota kan Kak Tere misalnya, nanti Kak Tere itu bisa lebih kepada peraturan-peraturan di daerah, karena beliau di kota kan DPR Kota Semarang, seperti itu. Dan itu yang menjadi catatan juga, selain tadi ada kantong parkir yang harus disediakan di sekitar dari halte BRT ini, ada juga lifestyle yang perlu diadopsi oleh para pengguna transportasi umum ini agar nanti semua lalu lintas ini menjadi semakin lancar dan tentunya polusi juga akan turun. Mari ikuti terus perjalanan kami hari ini. Pemirsa, setelah menunggu beberapa saat di halte Balai Kota, akhirnya bis yang kami tunggu telah tiba dan saat ini kami sedang menuju ke arah Mangkang atau lebih tepatnya nanti turun ke Taman Lele. Dan kami akan mengajak narasumber kami untuk berbincang-bincang kembali. Mbak Santi dan Mbak Teresia, tadi kan kita sudah menunggu di halte Balai Kota. Dan kalau selama ini teman-teman kan menyosialisasikan untuk mengikuti atau menaiki angkutan umum. Tapi untuk jumlahnya atau unitnya ini apakah sudah memadai untuk mengakomodir kebutuhan dari para penumpang gitu? Dari pengalaman kita tadi, ternyata masalah transit itu tidak nyaman ya. Haltenya terlalu kecil, tanpa kami pun sudah terlalu padat. Kemudian mungkin desainnya harus diubah, jadi sirkulasi udaranya lebih baik. Jadi itu faktor yang juga menentukan untuk orang mau menggunakan angkutan umum atau tidak. Jadi desain halte, kecukupan ruangnya untuk transit, dan bisnya juga tadi kita rasakan sendiri datangnya tidak tepat waktu karena ada kerusakan satu bis. Dan mungkin kita perlu ingatkan untuk bagaimana dengan kesigapan petugas timer jika ada yang rusak segera untuk jalankan gitu. Jadi tadi sangat lama menunggunya di halte yang panas, kurang sirkulasi udaranya gitu. Dan ini sebenarnya bisa menjadi masukan kebijakan untuk jadwal itu. Kalau apakah bisa diberlakukan denda dan segala macam untuk bis yang terlambat untuk operator ini? Saya mengamati bahwa operator Trans Semarang mungkin belum mendapat pengawasan, monitoring dari manajemen, sehingga kejadian bis rusak yang mengganggu jadwal perjalanan itu akan terus berulang. Itu saya harapkan operator Trans Semarang ini lebih baik kinerjanya, mungkin membutuhkan ketegasan, pengawasan, dan sanksi seperti yang diberlakukan di Transjakarta. Kalau kecelakaan, kalau terlambat, kalau mogok, ada eksiden, itu diberlakukan denda. Jadi dibayar, tapi juga diberi denda, dikenakan sanksi jika tidak perform dengan baik. Kalau dari Mbak Santi, Mbak, melihat tadi fasilitas yang kita nikmati seperti halte, kemudian ada jadwal yang sempat terlambat seperti itu. Saya kan bandingin karena saya juga di Jakarta kan sering pakai Transjakarta juga, sering pakai MRT. Jadi saya melihat tadi itu memang ada banyak sekali yang masih harus diperbaiki ya. Jadi misalnya kalau begitu masuk harusnya tadi kita tap itu dulu, tap, karena kan kita tujuannya cashless ya. Kita harusnya tap dulu pembayaran, ya kan. Kemudian ketika kita masuk, tadi saya melihat waktu antri mau masuk ke pintu busnya itu sangat berbahaya, karena kalau di Transjakarta itu nggak bisa kalau dari pintu yang satu melipir ke pintu yang lain, ya kan. Jadi dia benar-benar ketika pintu itu terbuka, pintu busnya terbuka, dia hanya masuk satu pintu itu. Jadi kayak tadi kan misalnya antara tujuannya ada dua yang berbeda, yang satu ke A misalnya, yang satu ke B, itu masih terkoneksi. Jadi bahaya sekali kalau misalnya dia mau pindah pintu, nyerobot dari sebelah sana, bisa jatuh kan, karena itu menyangkut keselamatan dan keamanan penumpang seperti itu. Jadi mungkin desainnya juga mungkin harus lebih dibikin strict ya, artinya kalau misalnya satu pintu itu nggak
ada ruang, nggak ada kayak teras untuk dia bisa melipir ke pintu yang sebelahnya. Tadi saya lihat seperti itu. Oke. Padahal dari segi pengeluaran mungkin untuk setiap keluarga ini bisa ditekan lebih ringan ya Mbak dengan menggunakan transportasi umum ini ya. Karena ada studi yang mengatakan pengeluaran keluarga itu untuk transportasi lebih dari 60%. Sayang sekali kan. Nah, jadi karena tidak ada perkenalan, sehingga tidak heran kalau banyak yang tidak menggunakan angkutan umum. Dari data tahun 2021 ternyata kurang dari 5% pengguna penduduk kota Semarang menggunakan angkutan umum. Padahal menurut saya subsidinya sudah sangat tinggi ya, lebih dari 213 miliar per tahun data tahun 2021. Untuk apa namanya yang disarankan Kak Terry tadi tuh bagus sekali, dan saya kebetulan pernah juga mencoba moda transportasi di luar negeri. Itu biasanya kalau khusus untuk pelajar ketika menuju ke arah luar kota itu gratis. Jadi mereka tidak bayar sama sekali, gratis. Tapi untuk menuju ke dalam kota itu mereka bayar. Tentunya dengan rate pelajar ya. Jadi mungkin inovasi-inovasi seperti itu bisa diterapkan sehingga akhirnya banyak orang yang merasa mendapatkan benefit menggunakan transportasi umum. Soal media sosial, saya pikir nih zaman sekarang ini kan anak-anak generasi Z itu kan sangat mengandalkan TikTok, mengandalkan Instagram. Sebenarnya kalau misalnya mengemasnya menarik ya, sosialisasi dari Trans Semarang ini, mereka pasti mau kok anak-anak muda itu, karena mereka melihat bagaimana sih kenyamanan atau benefit yang mereka dapatkan ketika naik kendaraan umum gitu ya. Jadi apalagi misalnya yang baru pertama kali mendapatkan pekerjaan pertama ya, mereka kan harus berhemat ya. Jadi ini kan rate-nya sangat bagus di sini untuk anak-anak muda misalnya, dan tidak terlalu mahal sehingga mereka bisa memanfaatkan itu gitu. Tinggal bagaimana nanti mungkin punya social media manager atau seperti apa gitu ya Trans Semarang, sehingga penyebaran dari sosialisasinya itu bisa nyampai ke target audience yang diinginkan, yaitu anak-anak muda. Karena kalau misalnya mengharapkan yang udah biasa naik mobil pribadi, mungkin yang angkatan seperti saya mungkin lebih sulit ya. Tapi kalau anak muda kan kita menggunakan ini kesempatan untuk sebagai lifestyle yang baru ya, sehingga mereka akhirnya bisa menjadi pengguna teratur dan pengguna rutin dan setia seperti itu. Oke. Kalau Mbak Terry, Mbak, perbandingannya pengguna transportasi umum dan mobil pribadi di Semarang ini seperti apa sih? Sangat tinggi, dicek aja data kepemilikan kendaraan pribadi. Jadi memang satu rumah memiliki 2 mobil, 4 motor itu kan biasa ya Bu ya. Nah, jadi mungkin perlu kebijakan, sangat penting kebijakan yang tidak memudahkan kendaraan pribadi. Saat ini kendaraan pribadi itu dapat karpet merah dari Pemkot. Baik dari kemudahan tidak punya garasi, terlalu murah untuk pajaknya, kemudian bahkan SIM juga terlalu mudah mendapatkannya, tidak ada sanksi kalau bergarasi di jalan. Nah, seperti itu cicilan yang terlalu murah. Itu sebenarnya suatu karpet merah. Ya, karpet merah buat kendaraan pribadi. Sementara penumpang kendaraan pribadi adalah juga penumpang angkutan umum. Jadi perebutan itu kalahlah fasilitas angkutan umum. Jadi memang harus ada pengurangan kemudahan kendaraan pribadi agar angkutan umum bisa dapat tambahan penumpang. Gitu. Itu sangat logis. Saya pikir itu sekarang yang kami lakukan ini sebagai calon legislatif, kita tuh memberi contoh. Jadi nanti kalau insya Allah kami terpilih menjadi anggota dewan, pejabat publik itu harus memberi contoh ya, dan bukan hanya yang ASN misalnya, tetapi juga yang bos-bosnya, pemimpin-pemimpinnya tertinggi, ya kan? Dan yang Kakak Tere bilang tadi itu bagus sekali. Jadi saya pikir mungkin sosial medianya Trans Semarang itu harus rebranding ya. Artinya memang mengajak para selebriti atau para pimpinan lembaga-lembaga publik misalnya untuk mereka berkampanye naik ini gitu loh, naik ini dan di media sosialnya disebar. Kemudian mereka bikin semacam kerjasama dengan media sosial dari lembaga perhubungan yang lain, Kementerian Perhubungan, sehingga itu menjadi viral ya. Karena kalau hanya di follow sama orang-orang tertentu yang mungkin punya kepentingannya, belum tentu dia memang pengguna rutin atau hanya pengguna rutin saja, justru tidak menambah lagi yang baru.
itu kan sia-sia gitu. Jadi saya pikir rebrandingnya media sosialnya penting banget. Kemudian juga pertemuan-pertemuan offline bikin pertemuan dengan komunitas-komunitas. Karena itu kalau membuat pertemuan dengan komunitas itu nanti otomatis mereka jadi tersosialisasikan gitu loh seperti apa, dan membantu juga untuk berkomunikasi untuk moda transportasi yang lain, misalnya dengan Transjateng gitu ya. Jadi itu juga dengan pertemuan rutin dengan komunitas mendapatkan masukan-masukan kan, bagaimana orang yang bekerja di industrial park, misalnya Kendal Industrial Park kan mereka mungkin juga punya masukan gitu loh, bagaimana sebaiknya apa yang nyaman buat mereka sebelum mereka berganti kendaraan untuk menuju ke Kendal memakai Transjateng misalnya, seperti itu. Oke, masih banyak yang akan kita bahas lagi. Tentunya sambil kita menunggu perjalanan ke Taman Lele yang kurang dari 10 menit lagi kita akan sampai. Dan mari ikuti terus perjalanan kami hari ini. Makasih ya, Mas. Makasih Mas Didi, sampai ketemu. Mbak, oke. Akhirnya setelah mengikuti perjalanan dari tadi halte Banyumanik, kemudian di halte Balai Kota, Sampai ke di halte Taman Taman Lele. Lele. Dekat sekali jalannya masuk ke pintu Taman Lele. Jadi ini strategis bagus. Oke. Jadi jaraknya terlalu dekat ya. Oke. Di sepanjang obrolan kita dari halte Banyumanik sampai ke sini tadi, kalau boleh disimpulkan seperti apa pengalaman mengikuti atau menggunakan transportasi umum? Mungkin dari Bu Teres ya. Oh dari ya ini rutin saya rasakan bahwa jadwal itu selalu tidak baik. Nah begitu ada perpal, ada gangguan satu, langsung semua terganggu. Nah tadi kita baru nyampe, kemudian ada bis lagi datang. Nah itu seharusnya tidak terjadi. Harus di manage hit time antar bis. Nah kalaupun ada perpal sebenarnya harus sigap untuk mengirimkan atau mengatur waktu berikutnya lagi. Nah jadi terasa sekali pelayanannya sangat kurang di jadwal dan menunggu di halte yang sangat panas, padat, sumpek, agak kacau ya. Beda sama pengalaman di DKI pastinya. Berarti perbaikan ini sebenarnya tidak hanya menguntungkan penumpang tapi juga ke operator sendiri juga ya Pak. Yeah. Terima kasih Mbak atas waktunya dan pengalaman perjalanan hari ini. Ya itu tadi pemirsa hasil perjalanan kami bersama komunitas peduli transportasi Semarang. Dan memang dari hasil perjalanan kami ini banyak sekali masukan yang diberikan oleh komunitas ini, mulai dari jadwal kedatangan bus yang digunakan oleh para penumpang, kemudian fasilitas pendukung seperti halte maupun tempat parkir umum untuk kendaraan pribadi para penumpang yang menggunakan bus angkutan umum ini. Dan harapannya dari hasil masukan ini bisa menjadi evaluasi atau perbaikan oleh instansi terkait sehingga menghasilkan fasilitas umum atau angkutan umum yang baik di masa yang akan datang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gali Saputra, Novia Andriana, Wahyu Sigit, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.